member ya, maka saya harus banyak belajar. Nah, di sini saya pengen sharing, boleh langsung di slide selanjutnya aja, Mbak Wani. Eh, Kenapa saya mau join dengan AFC gitu ya? Sebetulnya kayak tidak direncanakan ya, tapi pastinya itu sudah dalam suratan takdir Allah lah ya. Kalau ya salah satu jodoh saya di dunia ini adalah AFC. Jadi awalnya ya selamat malam semuanya. Nih banyak ngucapin selamat malam ya. Awalnya saya melihat foto ini teman-teman ya. Jadi ini adalah foto dari saat ini menjadi sponsor saya atau leader saya yang luar biasa dan sudah Bu Sido ya beliaunya. Nah, eh, beliau ini adalah teman dari suami saya di perusahaan lama karena di perusahaan sebelumnya itu yang aktif banget emang suami saya. Saya waktu itu masih eh, pokoknya masih bekerja lah ya kurang lebih seperti itu. Nah saya tertarik, simple aja saya tertarik kenapa wajahnya jauh lebih muda. Nah saya sendiri punya challenge teman-teman gimana agar bisa selalu tampak lebih muda. Tapi sebetulnya lebih karena tuntutan tugas ya. Jadi tugas saya sebagai trainer ketemu dengan peserta training. Itu rata-rata kan peserta training ini yang dulunya adalah bapak-bapaknya, bapak-bapaknya udah pensiun, sekarang peserta training saya tuh ada yang usia 23, 22 ya, 20, 30, 40, 50, tapi makin lama makin banyak yang milenial. Nah, kalau kita tidak bisa mengimbangi energiknya peserta training saya kan kayaknya nggak lucu gitu ya. Jadi untuk memperpanjang masa kerja saya merasa perlu untuk tampil eh, mengimbangi peserta training saya. Jadi sesimpel itu, benar-benar tidak berniat bisnis sama sekali gitu awalnya. Pokoknya udah bilang sama Cieni, saya nggak niat bisnis gitu. Karena memang saya sibuk banget di konsultan saya ya. Nah, alhamdulillah dimudahkan Allah itu tiba-tiba saya dikejar-kejar seorang pembeli sih sebetulnya hanya satu orang. Dan saya benar-benar lagi banyak project gitu waktu pandemi itu ya. Jadi nggak ada kesempatan saya untuk memanage AFC, cuma di sisa-sisa waktu saya. Jadi ketika C ini menawarkan nggak lama setelah saya jadi member Ruby, kemudian produknya bagus, saya jadi Diamond. Ini jadi stokis, ya udah saya jadi stokis, nggak pikir panjang, biar saya nggak usah nyolek-nyolek CNI, langsung kirim dengan satu orang pelanggan itu ya. Karena dia belinya udah sampai 5 kali waktu dia layani oleh CNI. Nah, itulah dimudahkan oleh Tuhannya. Setelah saya memutuskan jadi stokis, ya artinya saya walaupun nggak ada waktu, udah mulai serius di bisnis ini gitu ya. Tapi tetap nggak ada waktu teman-teman ya. Saya ketemu dengan Kamita dari perusahaan lama teman suami dan ketemu dengan Karyana ya, yang jadi legenda lah ya di AFC. Kurang lebih ceritanya begitu ya. Akhirnya diseriusin lah kita sholat istiqoroh. Nah, testimoni yang terjadi di saya, boleh di slide berikutnya bahwa nih, saya tuh kan berharapnya seperti Cieni, tapi ternyata itu nggak langsung saya dapetin ya teman-teman. Yang saya dapetin sebelum ini sebetulnya, alhamdulillah sampai sekarang teman-teman, sebelum ini biar aja yang autoimun dulu. Saya ini alhamdulillah sampai saat ini masih menstruasi ya, di mana teman-teman kan saat ini menopause dini itu udah di 50 awal, di 40-an bahkan ya, teman saya yang 40-an aja udah banyak yang uh, menopause dini ya. Tapi dengan produk ini, saya sampai saat ini gampangnya tuh masih lancar gitu ya. Kemudian yang kedua, pengennya tuh wajahnya lebih bagus, kemudian stamina. Kalau stamina ya sebetulnya dari dulu memang saya pecinta produk kesehatan ya. Jadi memang stamina-nya boleh lah gitu ya. Tinggal tampilannya gimana nih biar bisa menghadapi peserta training. Nah, saya teman-teman ada kayak begini namanya tuh botak koin, walaupun ini bukan rambut saya ya. Sebetulnya cuma satu koin gitu. Nah, kalau di nama kerennya itu adalah alopecia aerata atau eh, ini bisa karena autoimun, bisa karena alergi ya, botak koin atau alopecia aerata. Kalau dilihat di Google ya, saya cek di Google, namanya keren sih ya. Tapi kalau nggak diberesin, itu saya akan bertambah banyak sampai ke alis saya. Jadi saya periksa ke dokter kulit, ternyata bukan termasuk autoimun, bukan termasuk alergi, tapi terjadi gitu ya. Mungkin konsultan itu lumayan ya kan, pegang beberapa corporate kan, dan harus bisa gitu. Kadang-kadang persoalannya apapun gitu ya, dengan adanya milenial di corporate, pokoknya klien nggak mau tahu, lo harus bisa gitu. Mungkin karena itu juga ya, kesibukan saya seminggu 3 kali keluar kota.
pokoknya kalau lagi banyak kerjaan, lagi stres gitu ya, itu kambuh setahun 3 kali. Nah, setelah menggunakan produk ini saya nggak disuntik lagi teman-teman. Jadi ternyata dia bekerjanya di situ dulu dan baru sebetulnya ada testimoni yang wajah itu sebenarnya saya percaya nggak percaya sih ya. Karena silakan Mbak Wani baru boleh di berikutnya. Karena foto before-nya tuh kok menurut saya ya ini tapi benar ya ini difoto oleh seorang beautician di sebuah klinik waktu itu biasa lah ya kan namanya juga pekerjaan yang menuntut harus tampil di depan umum ya. Jadi saya melakukan terapi namanya plasma lift. Jadi difoto oleh beautician saya. Rata-rata tuh orang nggak lihat, nggak percaya dengan wajah before saya gitu ya. Kalau saya nggak percaya dengan wajah after saya itu menurut saya terlalu cantik ya. Nah, singkat katanya, kenapa dia harus foto di bawah apa ya, lampu yang terang, kemudian deket banget, karena kan dia harus beresin persoalan saya di kekenduran wajah saya, di keriput wajah saya di mana gitu ya. Nah, afternya yang bikin teman saya, jadi bisa dibilang nggak Apple ya di Grand LOP, pastikan 17 Desember nanti teman-teman datang. Nah, singkat kata seperti itu, why-nya ya jadi setelah salat istiqoroh, apalagi ketemu Karyana, kenapa nggak diseriusin? Jadi ya akhirnya diseriusin ya sambil bagi waktu juga saya masih sebagai trainer, coach, psikolog gitu ya. Jadi profesi saya tetap saya jalanin. Baik Mbak Wani, jadi langsung aja tugas saya ada dua teman-teman adalah menjelaskan tentang produk, kemudian juga tentang company-nya ya. Nanti Mbak Wani saya akan perkenalkan siapa dia, biar teman-teman penasaran kan. Kemudian juga akan menjelaskan tentang bonus-bonusnya, karena beliau lebih cocok lah daripada saya. Nah teman-teman, kalau untuk yang baru ya, kalau yang udah lama juga nggak apa-apa, kita belajar lagi. Kita saat ini itu di dunia yang sedang tren yang disebut dengan stem cell terapi. Dan saya mengenal stem cell terapi itu salah satunya itu karena teman saya mempunyai seorang ayah ya dari sampai usia 83 tahun. Ini kisah nyata ya. Sampai usia 83 tahun ayah teman saya itu masih fit, masih berenang. Dia di Makassar. Jadi masih berenangnya itu bukan di kolam renang tapi di laut. Di Makassar kan banyak laut ya. Tapi setelah vaksin beliau kena stroke dan ya karena orang berada waktu itu saya memperkenalkan juga ya dengan AFC. Beliau melakukan stem cell terapi yang harganya itu tidak murah teman-teman ya. Nah apa sih stem cell terapi itu? Kita akan lihat di slide selanjutnya ya. Jadi stem cell terapi itu sebetulnya yang diterapi itu adalah induk selnya gitu ya. Jadi induk selnya itu karena apa? Karena induk sel itu bisa menyerupai kalau misalnya persoalan kita kayak saya misalnya persoalannya ternyata belum di wajah saya. Yang paling utama adalah biar tidak menopause cepat-cepat. Jadi sampai saat ini rahim saya gitu ya masih lancar. Dia kan mencari yang paling lemah kalau produk kita. Tapi kalau stem terapi kan itu diinjeksi gitu ya di tubuh kita yang paling membutuhkan terapi itu gitu. Jadi yang stem cell itu adalah pabrik dari sel apapun. Jadi dia bisa menggantikan sel rambut kayak persoalan saya ya. Kemudian juga bisa menggantikan sel rahim saya yang sudah tambah usianya atau misalnya kurang sehat yang saya kan nggak tahu gitu ya, atau bisa menggantikan juga sel kulit yang ada di wajah saya, bahkan gampangnya bisa menggantikan sel induk ini, bisa menggantikan semua sel yang ada di dalam tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki gampangnya. Nah ibu-ibu yang dengkulnya biasanya ada persoalan di usia 40 tahun ke atas dengan stem cell terapi maupun alternatif stem cell yang nanti kami akan ceritakan ya, akan sharingkan, itu bisa terganti gitu sehingga tidak terasa lagi sakitnya. Oke, nextnya kita akan lihat ya. Jadi sebetulnya manusia itu ada 60 sampai 100 triliun sel teman-teman. Artinya saya suka mengandaikan kalau di apa namanya ya, kalau dibarisin itu banyak banget gitu ya, nggak cukup dimasukkan ke dalam tubuh kita kalau dibarisin. Tapi itulah ya, maha kuasanya Tuhan itu semuanya dimasukkan ke dalam tubuh kita, jadi sel rambut, sel hati, sel semuanya, sel bibir dan lain-lain lah ya. Nah dalam satu hari kan jumlahnya ada 432 miliar sel itu mati. Kalau matinya 432 miliar dan hidup 432 miliar, so kita akan awet muda ya. 432 miliar tumbuhnya kayak bayi, misalnya 500 miliar itu pertumbuhannya akan cepat. Tapi kalau udah usia 432 miliar, di mana itu usia tuh 17 tahun ke atas, ada yang bilang 19 tahun ke atas, 432 miliar sel mati,
dia hidupnya lagi mungkin cuma 400, jadi minus, terjadilah aging atau penuaan ya. Nah, makanya kita harus menjaga pola hidup kita, pola makan ya, pola pikir, termasuk kita juga harus olahraga sebetulnya untuk menumbuhkan aging itu nggak terlalu cepat gitu, metabolisme tubuh kita tuh tetap bagus agar regenerasinya bagus ya. Karena dalam satu hari kenapa bisa terjadi Alzheimer, karena otak itu kehilangan 190.000 sel dalam satu hari. Darah ya, 5 detik saya bicara 10 juta sel darah saya itu mati ya. Kemudian kulit, kenapa ada keriput, kenapa ada pengenduran dan lain-lain, karena ada 40.000. Kenapa muncul flek ya, ada 40.000 sel mati dalam satu hari. Kalau tumbuhnya 40.000 atau bahkan 50.000, maka akan terjadi kita jauh lebih muda gitu ya. Nah, seperti itu. Di slide selanjutnya kita akan lihat bagaimana soal misalnya ya, teman-teman ada yang masih punya balita ya, kalau dia jatuh ya, dia paling nangis sebentar, kemudian udah cepet banget recovery-nya. Tapi kalau misalnya yang manula gitu ya, kenapa? Karena dia satu stem cell itu melayani 10.000 sel. Jadi kalau jatuh cepat recovery-nya. Tapi kalau yang udah 50 tahun ke atas, satu stem cell bayangkan melayani 2 juta stem cell. 2 juta sel. Makanya kalau orang tua itu jatuh ya, saya lihat gitu ya, beberapa orang yang udah berusia kalau jatuh itu persoalan. Makanya dijaga jangan sampai jatuh. Karena recovery-nya tidak cepat. Yaitu karena satu stem cell melayani 2 juta. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, di slide selanjutnya teman-teman akan lihat ya, Cina ini membuat sejarah baru ya dengan membalikan diabetes menggunakan stem cell. Nah, sebetulnya tidak menurunkan gula darah atau menaikkan gula darah ya. Kalau obat kan menurunkan gula darah, nggak minum nanti naik lagi. Tapi dengan stem cell itu terjadi regenerasi di dalam pankreas kita sehingga gula darahnya otomatis jadi normal. Nah, itu sebetulnya historinya tuh seperti itu ya. Dengan stem cell yang saat ini memang lagi trending banget dan salah satunya di Cina benar-benar risetnya itu terjadi luar biasa ya. Nah, saya juga tuh jadi mempelajari tentang stem cell. Saya datang ke klinik-klinik karena saya sempat pengen melakukan stem cell buat suami saya. Itu benar ya, yang dibilang Pak Niko itu harganya 150 juta per satu kali stem cell, itu benar teman-teman ya. Saya waktu itu tertarik di sebuah klinik di Jakarta karena memang beliau yang men-stem cell Dahlan Iskan ya. Menteri BUMN yang dulu kan itu hatinya itu sampai terjadi transplantasi, dan setelah transplantasi kan harus di recovery terus ya biar sel hatinya itu tetap hidup. Nah itu. Oke, di slide selanjutnya kita akan lihat ya ini yang tadi disebut ya. Jadi sekali stem cell, kalau ini seringnya dari GMAFC namanya Pak Niko, dan benar setelah melakukan stem cell terapi beliau benar-benar jauh lebih muda ya. Waktu itu apalagi ditambah kayak pokoknya program langsing itu udahlah sering disebut kayak opa-opa Korea ya. Nah mungkin untuk mengurangi fans-fansnya beliau sekarang masih muda sih ya, tapi udah nggak selangsing kayak opa-opa Korea lagi. Nah, itu satu kali stem cell terapi itu 150 juta. Jadi angka ini adalah 4 kali stem cell yang dilakukan oleh GM kita. Ya, jadi angkanya sama dengan ketika saya melakukan survei di sebuah klinik gitu, yang teman-teman juga melakukan survei. Dan bahkan ada yang harganya itu 2 juta per 1 kilogram berat badan kita. Ya, nah seperti itu teman-teman. Next silahkan. Kita akan lihat lagi ya. Itu tadi 600 juta belum termasuk maintenance-nya ya. Nah, referensi dari Pak Niko kalau dengan maintenance-nya itu bisa miliar teman-teman ya. Nah, jadi stem cell terapi kan harganya luar biasa. Nah, makanya kami dari AFC pengen memperkenalkan sebuah alternatif dari stem cell terapi ya. Dan karena saya sudah menggunakan produknya, Mbak Wani sudah menggunakan produknya, itu memang keren banget gitu ya. Seperti testimoni saya tadi ya. Oke. Nah, di slide selanjutnya kita akan lihat teman-teman apa sih alternatif stem cell terapi. Itu adalah si biru gitu ya. Si biru yang namanya SOP Subarasi. Jadi itu bukan sayur sop ya. SOP itu singkatan dari Salmon Ovary Peptide yang berarti selaput telurnya ikan salmon. Dan Subarasi sendiri artinya adalah hebat. Ia bisa tambah cantik, sehat dengan konsumsi usu dan suba berapa. Nah, kalau semakin banyak semakin bagus ya, tapi dimulai dari 1, kemudian naikin 2, 3, disesuaikan dengan kondisi keuangan ya. Bahkan saya punya leader Bu Sidosa itu konsumsinya sehari 1 box. Makanya kulitnya jauh melebihi kita yang perempuan ya. Itu Pak Yohanes nanti bisa dicek ya kulitnya seperti apa. Oke, jadi namanya SOP
Subarasi, kita akan lihat apa sih SOP Subarasi atau Salmon Ovari Peptide itu di slide selanjutnya ya. Nah, SOP Subarasi sendiri itu yang saat ini ya akan ada 8 paten teman-teman. Dulunya cuma 4 paten, itu ada 6 peptide ya. Jadi ada fruit flow atau itu selaput biji dari tomat ya. Kemudian ada ikan sarden ya, peptide-nya juga gitu ya. Kemudian ada salmon ovari peptide tadi selaput telurnya. Kemudian ada salmon caviar, yaitu caviar itu harganya luar biasa ya teman-teman. Kemudian ada enserin ya, salmon enserin peptide, dan ada tuna ya. Jadi ada 6 bahan keren-keren dijadikan satu, ditambah di slide selanjutnya silakan Mbak Wani, ditambah bahan-bahan keren lainnya, maka terjadilah 8 paten ya. Ditambah ini bahan-bahan keren lainnya, ada glutathione, itu bagus banget teman-teman untuk meregenerasi hati, ada amino asid ya, dan segala macam rupa yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, selanjutnya gimana ceritanya Subarasi ini dalam meregenerasi sel? Nah, dengan tambahan 6 tadi ya, hexapeptide, ada tambahan jadi ada 6 peptide. Itu apa sih, membuat apa sih yang tadinya 4 jadi 8 paten ya. 4 aja itu udah keren banget ya. Yang pertama adalah regenerasi sel ya. Jadi tergantung, misalnya tadi saya pengen kulitnya dulu lebih bagus, tapi dia meregenerasi rahim saya dulu, meregenerasi rambut saya dulu gitu ya. Barulah yang lain gitu diregenerasi ya. Jadi regenerasinya tuh dia kalau menggunakan Subarasi ini atau si biru ini akan memilih dari mana sel yang paling lemah gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah meningkatkan sirkulasi darah. Ya, jadi sirkulasi darah kita akan lancar. Kemudian yang ketiga itu terjadi di suami saya ya. Suami saya, kenapa saya sangat suka dengan kesehatan kan? Salah satunya karena menurut saya suami itu kurang concern sama kesehatan. Jadi istrinya harus concern banget. Yang kedua dia nggak apa ya, kalau sakit itu nggak berasa ya. Jadi udah panas tinggi, orang bilang udah vertigo, dia mungkin berasa tapi nggak diberasain, saya nggak tahu lah, tahu-tahu pingsan gitu ya. Nah, dengan produk ini benar-benar sangat membantu ya. Saya baru tahu salah satunya ternyata karena tekanan darah tinggi. Nah, setelah menggunakan produk ini, tekanan darah tinggi suami saya itu normal teman-teman, langsung ke 120/80. Memang ketika COVID itu naik lagi ya teman-teman ya. Dan bahkan terjadi pembekuan darah di suami saya pada saat dirawat di rumah sakit, karena dia menulari saya. Jadi kita berdua dirawat ya teman-teman di rumah sakit di satu kamar. Saya yang biasanya bawel, ayo minumnya harus segini karena kita sakit, harus makan seperti ini karena saya juga udah lemes. Jadi nggak bisa kan ya, harus begini begitunya ya. Jadi di hari kedua beliau terjadi pembekuan darah. Jadi ketika diambil darahnya itu langsung jadi cendol teman-teman, ngeri ya. Nah, saya agak trauma dengan kata pembekuan darah karena saya ada tetangga saya yang meninggal tuh karena pembekuan darah. Jadi waktu itu musim COVID, kemudian serumahnya ketularan COVID, jadi anaknya yang bungsu mau masuk rumahnya nggak bisa. Jadi harus ya mau nggak mau tidur di rumah saya, sekamar dengan anak saya ya. Kemudian rumah sakit tuh mengabarkan kritis, besoknya mengabarkan sangat kritis, itu saya yang datang bersama anaknya. Ketika sangat kritis itu kenapa? Karena pembekuan darahnya 85%. Dan saya diminta berdoa ya. Mungkin saya dipikir istrinya berdoa 15 menit Bu, kurang lebih kalau 85% ini pembekuan darahnya. Nggak sampai 15 menit kayaknya baru mengucapkan mau doa, sudah dipanggil ya. Jadi tetangga saya meninggal, saya menemaninya ya walaupun dari jauh ya karena lagi pandemi, jadi menemani beliau dimandikan, kemudian juga masukin ambulan, kemudian dimakamkan, itu saya keluarganya nggak bisa hadir. Nah, jadi agak trauma. Makanya waktu suami saya kena pembekuan darah, kami lah ya memutuskan minum si biru tadi, biar terjadi regenerasi sel kan, misalnya di paru-paru saya yang sudah kena itu 8 saset. Jadi kalau, makanya saya suka cerita, pokoknya kalau udah SOS minum aja 8 saset atau 4 saset ya tergantung kondisi kita. Jadi 8 saset Subarasi, nanti di produk yang Utsukushi juga 8 saset, 16 saset, dan alhamdulillah pembekuan darahnya hanya 2 hari aja. Saya itu darahnya bisa diambil dengan lancar. Kemudian tadi bukan hanya meregenerasi, tapi rejuvenate, itu meremajakan ya. Jadi memang orang yang di AFC itu makin lama makin muda, apalagi kalau minum produknya banyak ya. Dan paten berikutnya anti aging. Jadi kita nggak cepet tua ya. Bukan karena kita minum formalin ya teman-teman, karena memang patennya adalah anti aging ya. Kemudian yang berikutnya adalah membantu banget fungsi dari mendetoks ya. Jadi dari hati kita, karena di
badan kita yang mendetoks racun-racun itu hanya dua, hati dan ginjal. Nah, pada saat grand launching itu Pak Niko menyampaikan ya, karena akibat dari COVID dan juga akibat dari vaksin, kerja dari hati dan ginjal ini luar biasa ya. Makanya ditambahlah 2 paten. Jadi sebetulnya ya ini produk ya bisa dibilang murah ya, apalagi kalau teman-teman bisa menghasilkan uang dari sini ya. Kayak saya ini udah gratis teman-teman minumnya. Pengen nggak teman-teman dapetin produk ini gratis? Nah, ditulis dong. Mau. Nanti baru saya pindah ke slide berikutnya. Mbak Wani boleh disiapkan slide berikutnya. Siapa yang mau mendapatkan produk ini gratis? Boleh ditulis dong. Kak Hotli, Kak Yanti, ya gimana caranya gratis ya? eh Kalau Busido saya itu 1 box sehari ya. Kalau saya kurang lebih budgetnya itu untuk satu keluarga ya, termasuk ibu saya, mertua itu 20 jutaan ya. Dan itu gratis. Jadi kalau saya lebih senang dapat bonus, beliin dulu ya, karena kita harus jadi sehat dulu. Wah, yang mau banyak ya. Oke, kita pindah ke slide berikutnya Mbak Wani. Mau banget, mau dong, silahkan Mbak. Kita pindah ke slide berikutnya ya. Saya udah ceritakan 8. Nah, produk ini mendapatkan penghargaan juga dari EFSA. Jadi EFSA itu kayak BPOM-nya di Eropa, dan saya dapat info dari Ibu Busido kita ya, itu ternyata mengalahkan 3.267 produk. Jadi ini tidak menang dengan sendirinya, memang diadakan lombanya dan kita menang teman-teman. Oke, di slide selanjutnya Mbak. Nah, di slide selanjutnya ini yang tadi aku ceritakan ya. Jadi Monde Selection Award itu memang diseleksi dari 3.267. Ya makanya keren kan, apalagi kita bisa gratis kan. Ya kan awalnya saya beli pakai uang saya, kemudian nggak lama saya beli dengan bonus saya, harganya lebih murah. Sekarang udah gratis, nggak terasa. Malah dapat bonus lagi yang nanti diceritakan sama Mbak Wani ya. Bonus harian, bulanan, dapat jalan-jalan lagi. Ya pastinya teman-teman pengen lah ya. Apalagi tambah muda, tambah sehat ya. Oke, next ya. Next kita akan lihat kenapa sih harus 6 bulan ya. Gampangnya aja karena memang regenerasi itu butuh waktu dan jangan terlewat 1 hari pun ya. Jadi teman-teman continue terus ya untuk minum produk ini. Oke, selanjutnya Mbak Wani, ya karena liver dan lain-lain itu butuh regenerasi yang cukup lama gitu teman-teman. Nah ini saya juga nggak mau lihat, tapi teman-teman ini tuh dokter Rompas ya. Jadi itu dia tuh ahli sebelum diamputasi, kalau bisa dibersihin, dikasih obat dulu gitu ya. Nah, terus nanti amputasi juga tuh tugasnya. Kan kalau kita ketemu saudara yang seperti ini biasanya diamputasi ya. Dan ini beneran ya, karena saya punya teman psikolog di rumah sakit di Makassar. Tugas dia orang diamputasi itu ketemu dia dulu ya, psikolog ini biar kuat. Nah setelah amputasi kan stres lagi kan, ketemu dia lagi. Jadi itu benar teman-teman. Jadi ya mendingan ketika masih sehat kita jaga badan kita ya. Nah ini bisa mengecil ya. Nextnya silakan Mbak Wani. Makanya dokter Rompas itu seorang dokter aja ya sampai serius di bisnis ini. Ini udah kayaknya tak berdaya gitu ya, fisiknya udah lemah, alat-alat udah banyak gitu ya, selang-selang alhamdulillah jadi lebih sehat ya afternya. Oke, nextnya kita akan lihat nih juga testimoni ya, diabetes itu banyak banget ya, dan Indonesia ini negara yang kelima, dan diabetes ini kan menyerang itu diam-diam dan tahunan gitu teman-teman. Nah ini juga ya ada persoalan di kepalanya, alhamdulillah afternya tuh dia baik-baik aja kan, teman-teman bisa lihat udah bisa berdiri ya. Oke, selanjutnya. Kenapa testimoninya banyak? Karena orang Indonesia tuh lebih suka testimoni ya daripada hasil riset. Nah ini kalau udah seperti ini juga kisah nyata teman-teman ya. Jadi ini membernya dari seorang Busido yang pernah cerita ke saya. Jadi mendingan sebelum bolong kita minum teman-teman. Karena afternya nggak akan sempurna ya. Tetap ada bekas luka. Tapi ya daripada diamputasi ya. Kalau di dokter udah diamputasi itu kaki ya. Oke, next selanjutnya. Kita akan lihat, nah sama ya ini juga sama diabetes. Ya, kita cepat aja Mbak Wani ya biar teman-teman gak geli kengerian. Ini juga udah sampai kelihatan tulangnya, alhamdulillah bisa tumbuh kembali ya dagingnya ya. Ini juga seorang adik ya yang kena virus sehingga banyak banget organ yang rusak, tapi alhamdulillah ya mempunyai harapan untuk hidup lebih banyak gitu ya. Oke, nanti pertanyaan kita akan jawab di terakhir ya. Oke, nah produk kedua adalah Utsukushi ya, yang artinya cantik banget. Jadi tidak hanya cantik tapi cantik banget. Jadi kalau teman-teman mau cantik banget, teman-teman bisa suntik DNA. Tapi di sini alternatifnya adalah teman-teman minum Utsukushi yang berarti cantik banget. Dan teman-teman nggak usah disuntik ya, tapi teman-teman cukup
minum produk ini. Sama aja gitu ya. Nah, boleh nanti tanya ya, stroke bisa jalan. Oke. Nah, lambat karena butuh waktu, karena penyakitnya juga butuh waktu. Oke, next ya. Jadi, Utsukushi ini terbuat dari probiotik, teman-teman. Probiotik tersendiri itu terkenal banget bisa membersihkan usus. Dan orang sakit itu dari ususnya, ya, salah satunya. Dan usus itu otak kedua manusia, teman-teman, ya. Jadi orang yang kanker, diabetes itu ususnya nggak bersih, ya. Sakit memang bisa dari pola makan, tapi kebanyakan sakit dari pola pikir, teman-teman. Jadi kalau udah minum ini pun jangan stres-stres gitu ya, teman-teman. Kita harus jaga hati kita. Dan ada Takara kombu fukoidan ya, dan plus salmon DNA yang tadi saya sebutkan. Nah, di Jepang sendiri kebanyakan kalau kanker udah nggak di kemo, tapi diminta untuk makan Takara kombu fukoidan. Oke, next selanjutnya. Silakan Mbak Wani. Ya. Nah, ini bahan-bahan ditambahkan di Utsukushi Gold ya, banyak banget lah ya teman-teman. Pokoknya teman-teman minum aja. Udah ada probiotik ya, udah ada macam-macam. Ada kiwi dan lain-lain. Pokoknya kalau diminum kita akan tambah cantik, tambah muda. Ayo, siapa yang pengen tambah cantik dan tambah muda? Tulis mau, tulis mau. Ya, silakan Mbak di slide berikutnya. Nah, di slide berikutnya inilah kalau tadi 8 paten juga, ini juga 8 paten. Yang pertama, dia sebagai anti tumor dan anti kanker. Makanya orang yang tumor, kanker sebaiknya minum ini, ya. Wajib-wajib ya. Nah, kemudian meningkatkan imunitas. Makanya kalau COVID, biar nggak terserang COVID, nggak terserang, sekarang kan lagi musim tuh ya, flu yang luar biasa. Itu minumlah ini ya. Jadi suami saya tuh sempat kena, saya nggak tahu COVID atau flu berat lah ya. Ya udah saya langsung minum 4 saset. Pokoknya kalau lagi SOS begitu minum 4 teman-teman. Kalau biasa kita minum 1 atau 2. Nah, kayak gitu. Kalau perlu 8 ya. Nah, juga therapeutic agent untuk hepatitis C. Artinya apa? Untuk orang yang hepatitis C yang hatinya sudah keras, ini testimoni yang didapat oleh Karyana yang bikin Karyana itu mau jalanin bisnis ini karena udah hepatitis C, perutnya udah kembung ya, udah pendarahan, tahu-tahu alhamdulillah perutnya kempes ya dan berakhir membaik. Jadi ya kita kan adalah duta-duta kesehatan dari AFC ya. Kemudian yang keempat adalah mencegah terjadinya infeksi ya. Yang kelima itu kalau kita cancer, efek samping dari kemonya nggak terasa lagi ya. Bukan nggak terasa, sangat-sangat signifikan berkurang ya. Rata-rata teman saya, ya termasuk juga Cieni, ya leader saya, terus ada Mbak Elisa, setelah menggunakan produk ini, orang malah nyangka, emang beneran cancer ya? Kok seger-seger aja gitu ya? Nah, ini salah satu rahasianya. Kemudian mencegah tidak terjadinya SARS, ya SARS itu penyakit infeksi tenggorokan juga ya. Kemudian juga pokoknya tuh gimana caranya di tubuh kita banyak oksigen dan racun-racun itu terbuang. Jadi toxic reducer gitu ya. Iya, perlu nabung atau gimana caranya dengan produk ini kayak saya tadi ya, yang awalnya kayak beli buat biar seger-seger aja, ternyata bisa lebih murah, ternyata dapat bonus gitu ya, baik, asik nggak ya? Oke, nah ini dokter Dokter Olaf itu menyampaikan sangat kagum dengan Utsukushi karena menurut Dokter Luigi juga satu-satunya produk yang ada anti tumor dan anti kanker itu hanyalah Utsukushi di dunia ini, teman-teman. Nah, oke, slide selanjutnya kita akan lihat lagi. Jadi ini produk Utsukushi ini ajaib banget ya. Nah, ini kan udah jelas nih ya, sudah terjadi mutasi sel ya. Mium dan kista bisa diminum teman-teman. Kemudian matanya udah seperti itu, alhamdulillah kempes ya. Nah, luar biasa ya adik ini terbantu ya. Kemudian di slide selanjutnya kita akan lihat juga beberapa testimoni yang lain selanjutnya. Kita akan cepet aja ya di testimoni ya. Saya akan ceritakan nih adik ini juga kena tumor di mata. Alhamdulillah memang aslinya cantik jadi tambah cantik ya. Kemudian ini ada kanker di hidung, alhamdulillah juga ya. Terbantu banget gitu ya. Nah, kemudian ini leukemia ya. Leukemia ini nggak mudah teman-teman obatnya. Alhamdulillah adiknya terlihat lebih segar kan. Dan itu ada juga bukti-bukti laboratoriumnya. Nah, ini kanker lambung, alhamdulillah juga kondisinya lebih baik gitu ya. Kemudian di slide selanjutnya kita akan lihat ini juga tumor atau kanker yang ada di kepalanya. Alhamdulillah benjolannya juga kempes teman-teman. Ini herpes, alhamdulillah juga ya herpes itu karena virus ya. Jadi penting banget tuh imunitas dengan Utsukushi tadi kan. Ditambah suburasi meregenerasi kembali sel kulitnya. Kondisinya Bapak ini tambah ganteng lagi. Adik ini normal lagi, matanya luar biasa ya. Cantik kembali ya. Oke. Di saat ini saya lihat sendiri ya di Hotel Haris. Ini
tumor atau kanker hidung, alhamdulillah ketemu itu jauh lebih membaik. Nah, teman-teman yang belum join nanti boleh join, boleh tidak. Tapi yang penting adalah teman-teman sharing. Karena adik ini ya, adik ini tuh nggak ikut acara LOP seperti ini, tapi dia dapat sharing dari tetangganya dan akhirnya dia bisa mengkonsumsi produk ini. Nah, di selanjutnya kita akan lihat produk yang ketiga yang namanya adalah Hikari yang berarti cahaya. Nah, di slide selanjutnya kita akan lihat kalau Hikari ini, jadi kalau Subarashi Utsukushi kayak sendok dan garpu, tapi Hikari ini kayak pisaunya. Jadi fokus di otak dan mata. Makanya itu sangat membantu ya, karena di otak untuk ADHD, anak-anak ya yang ADHD ya, yang nggak bisa fokus. Jadinya nggak bisa belajar karena nggak bisa fokus ya. Kemudian autism ya, autism tuh macam-macam jenisnya. Ada yang nggak bisa ngomong, ada yang ngomong terus ya. Tapi ada pinternya juga di bidang-bidang tertentu gitu ya. Ya harus ada Subarashi juga ya, KAI. Kemudian ada speech delay, ada sensorik terganggu, ada itu menggunakan Hikari tambahannya ya. Kemudian untuk yang sudah tua ya, jangan sampai kita terkena Alzheimer atau demensia. Jadi dari saat ini kita merawat otak kita karena otak itu regenerasinya paling tidak mudah ya. Karena orang demensia atau Alzheimer itu luar biasa ya. Dia tuh bisa tantrum banget. Tapi kita nggak bisa marahin dia. Kenapa? Karena memang sel saraf otaknya kan udah berubah gitu ya. Saya punya teman yang dia merawat ibunya yang Alzheimer. Itu benar-benar kayak hidup di dunia lain ya. Suaminya udah meninggal kayak masih ada gitu ya. Dia ngobrol tiap hari ya. Terus tiba-tiba bisa marah, tiba-tiba bisa nangis gitu ya. Nah, makanya kita beresin. Ada testimoni pendengaran. Oke. Kemudian juga rabun jauh, rabun dekat, banyak banget testimoni minus. Ya, saya sampai saat ini, padahal ini slide saya itu di laptop teman-teman. Artinya kecil. Saya tadi udah siapin kacamata sebenarnya. Kelupaan. Keburu sudah on Zoom kan ya. Jadi saya nggak pakai kacamata nih teman-teman ya. Dan saya memang jarang banget pakai kacamata. Peradangan mata dan otak ya. Kemudian mata kering ya. Kayak saya ini mata kering teman-teman. Itu waktu saya roadshow di Palopo itu benar-benar mata saya bengkak. Ya udah nggak bisa ditutupin lagi lah ya. Terus saya ke dokter di sana di Palopo juga karena udah parah banget. Terus kata dokternya nggak ada obatnya ya karena mata kering itu kayak sumber air matanya udah habis. Tapi dengan Hikari ini benar-benar terbantu. Dan juga katarak ya, kan usia-usia 50-60 tahun ke atas rata-rata orang katarak ya. Oke, jadi kita minum Hikari ya. Kalau teman-teman bilang mahal, nah teman-teman nanti tanya ke Mbak Wani bagaimana bisa gratis. Oke, di slide selanjutnya kita akan lihat, jadi ini khusus membantu otak, mata, dan anak berkebutuhan khusus. Nah, terus kita kan pengen tahu nih, dan itu ada di slide selanjutnya. Lalu terbuat dari apa? Nah, ini vegan, ini aman banget untuk yang vegetarian ya, karena triple vegan peptide ya. Yang pertama dari marigold ya, itu kayak bunga ya, kemudian dari daun spearmint ya, dan juga dari daun mangga atau mango. Dan jangan teman-teman jangan juga karena ini dari ekstraknya daun mangga. Teman-teman jangan makan daun mangga 100 gitu ya. Karena nanti kasihan juga perutnya ya. Cukup minum Hikari ya. Oke. Ukurannya semuanya tadi Dalton artinya apa? Cepet banget diserap oleh tubuh kita ya. Maka saya punya pengalaman. Jadi suami saya tuh tekanan darahnya setelah divaksin itu 200 teman-teman. Di bawahnya aku lupa. Tapi yang jelas tuh 200. Waduh. Sekarang kan pabrik vaksin baru mengaku kan itu menyebabkan pembekuan darah ya, menyebabkan persoalan di jantung, pokoknya nggak pikir panjang ya. Saya kasih 8 saset Subarashi dan Utsukushi saya minumin, langsung dibawa ke dokter, di dokter itu udah normal. Karena apa? Karena peptidenya itu. Jadi cepet banget diabsorb atau diserap oleh tubuh kita. Oke, di slide selanjutnya kita akan lihat. Lalu ini bahan-bahan lainnya ya. Ada blackcurrant, ada strawberry, itu enak-enak lah ya. Ada blueberry, aduh kayak cake blueberry ya. Pokoknya bahan-bahannya bagus, teman-teman tinggal minum aja ya. Dan di slide selanjutnya kita akan lihat. Lalu patennya apa? Ada 5 ya. Yang pertama meningkatkan performa visual kesehatan mata ya. Teman-teman bayangin saya baca slide-nya ini di handphone. Ya, jadi alhamdulillah masih bisa kebaca ya tanpa kacamata. Yang kedua, melindungi mata dari sinar blue light. Nah, kayak begini kan saya kena blue light dari laptop saya maupun dari handphone saya ya. Kemudian ketiga, memperbaiki memori pada otak. Kalau ada yang udah lupa naruh di mana kayak saya, nah ini wajib minum Hikari ya. Biar tidak terjadi demensia. Ya, demensia itu biasanya justru dia ingat yang lama-lama, lupa yang baru. Ya, misalnya
mau makan dong, padahal baru aja makan, tapi dia ceritain tuh yang lama-lama. Kenapa? Karena sudah berbeda sel-sel saraf otaknya ya. Kemudian meningkatkan fungsi dan aktivitas otak, itu paten loh, jadi pasti terjadi. Dan meningkatkan tingkat neurogenesis. Neurogenesis itu adalah regenerasi yang terjadi di sel otak, di mana sel otak itu paling lama. Nah, saya kasih minum ini untuk anak saya ya, karena dulu kecilnya sering jatuh. Jadi teman-teman kalau anaknya pernah jatuh ya, mendingan sering-sering kasih Subarasi ya, kemudian Hikari ya. Kenapa? Kan biar biar dia terrecovery lah ya. Biar kadang-kadang kan ada kambuhnya tuh di usia berapa. Jadi kita beresin dari saat ini. Oke, next selanjutnya kita akan lihat tentang lalu apa sih? Oh, ini testimoninya dulu ya. Ini ADHD, tadinya nangis terus, tantrum, dia bisa fokus ya, dan rapotnya jadi lebih bagus. Oke, di slide selanjutnya kita akan lihat juga testimoninya ya. Bagaimana yang matanya ada persoalan ya, pendarahan mata bengkak itu lebih bagus. Ini terjadi di anak saya juga ya. Satu saat anak saya itu matanya bengkak ya, udah saya kasih Hikari 2, Subarasi 2, mungkin juga ada virus kan di matanya, saya kasih juga Utsukushi 2. Nggak lama kempes teman-teman. Dan testimoninya dipakai juga di corporate di AFC ya. Oke, di selanjutnya kita akan lihat juga testimoninya seorang anak yang ADHD ya, nggak bisa diem ya, nggak bisa belajar nari, tapi dia bisa mengikuti gerakan ya. Jadi lebih fokus ya. Oke. Ini gurunya harus sabar kan, guru ADHD ini. Oke, kemudian di slide selanjutnya ini pecah pembuluh darah di mata. Alhamdulillah juga jauh lebih baik ya, udah nggak merah lagi ya. Oke, ini agak-agak mengerikan ya, dan itu terjadi dalam waktu cepat. Nah, teman-teman tenang, ini produk, apalagi kalau dari Jepang itu terkenal bagusnya. Dan saya juga pecinta kesehatan itu udah 20 tahun ya, semenjak saya menemukan suami saya itu pingsan, ternyata dia nggak sadar kalau dia sakit, digotong sama tetangga, pingsan kedua di sebelah saya, oh saya tahu suami saya tekanan darah tinggi. Jadi saya udah mengenal banyak produk kesehatan yang saya tipe wanita daripada beli tas mahal lebih baik beli ini. Jadi saya udah terbiasa gitu ya. Tapi produk yang lain tuh nggak ada patennya teman-teman. Dan ini tambah aman, kenapa? Karena organik ya. Karena ada juga yang bahannya itu dari GMO gitu ya, dari buatan gitu ya. Nah, kalau ini organik jadi aman. Organik ini butuh biaya mahal teman-teman. Kenapa? Karena saya pernah belajar dari Dokter Tifa. Jadi kalau untuk mendapatkan yang organik ini, kalau itu tumbuhan atau itu ikan ya, itu nggak boleh kena polusi, itu radiusnya panjang. Jadi misalnya kalau tadi vegan dari mangga ya, maka daun-daun mangga itu misalnya kita 1 hektar, tapi kita harus belinya 5 hektar atau 10 hektar karena sebelahnya juga nggak boleh kena racun, nggak boleh kena pestisida. Kan itu bisa terbang, ya. Oke, kemudian bebas hormon, ya. Kemudian bebas hormon tuh kan kalau ada pengaruhnya ke hormon itu bisa ngeri, teman-teman. Kemudian free cells bisa diperjualbelikan, terus bebas radiasi karena ini dari Jepang kan. Jepang kan pernah dibom atom, jadi ini bebas radiasi ya. Oke, selanjutnya silakan Mbak Wani. Ini juga halal ya, halalnya dari Jepang dan juga halal dari Indonesia. Jadi kita tenang, tinggal minum karena dapetin halalnya ini penuh perjuangan teman-teman ya. Biayanya tidak murah gitu ya, miliaran untuk dapetin halal ini. Oke, selanjutnya kita akan lihat di slide selanjutnya. Ini ada di MIMS. MIMS itu adalah buku referensi dokter untuk memberikan resep gitu ya. Nanti teman-teman lihat kalau datang juga ke kantor AFC, benar ya, ada di MIMS ya. Kemudian sudah tercatat di BPOM, baru AFC ini mau beroperasi di sini gitu ya, karena sangat menjunjung tinggi nilai-nilai integritas ya. Kemudian sudah ada FDA approve itu dari BPOM-nya Amerika ya. Ini halal Amerika ya, dan ya pokoknya sudah aman lah teman-teman, tinggal minum. Oke, slide selanjutnya kita akan lihat. Nah, sekarang saya akan ceritakan tentang perusahaannya ya, singkat aja biar cepet-cepet Mbak Wani ya. Nanti keren banget gimana dapetin produk ini secara gratis dan bahkan dapat bonusnya. Jadi ini usianya sudah lebih lama dari teman-teman mungkin ya, tahun 69 lahirnya ya. Jadi dia bukan perusahaan network marketing, bukan perusahaan MLM, tapi perusahaan farmasi ya. Dan sudah masuk ke Tokyo Stock Exchange, artinya secara finansial dia kuat banget ya. Oke, dan sudah ada sertifikasi GMP ya, artinya tuh pabriknya itu mengikuti standar pabrik di Jepang dan itu standarnya tinggi ya. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan lihat ya, namanya AFC ini adalah Asayama Family Club dan dia bisnisnya tidak hanya di farmasi aja ya.
Jadi Subarashi, Utsukushi, dan Hikari hanyalah salah 3 dari produk yang banyak banget, dan juga ada bisnis-bisnis lainnya ya, kayak bisnis mall, ada bisnis Kenko TV ya, ada bisnis herbal yang tadi ditanyakan teman-teman, ada bisnis research and development. Jadi ini big company gitu. Kita cuma salah satunya adalah AFC ya. Oke, di slide selanjutnya, bahkan dia baru udah lama sih ya mengakuisisi 2 department store yang besar yang ada di Jepang. Nah, makanya teman-teman join di bisnis ini, jalanin serius sampai datang ke Jepang untuk membuktikan bener nggak ini diakuisisi, bener nggak pabrik AFC-nya ada ya. Ya, karena kalau sudah datang ke sana kita tambah yakin dan bisnis kita tambah melesat. Oke, slide selanjutnya kita juga akan lihat bagaimana AFC ini sudah terdaftar di Tokyo Stock Exchange, dan harga sahamnya itu cenderung naik terus ya. Dan kita akan lihat di slide selanjutnya, dibawa ke Indonesia oleh Pak Ernest ya, yang disebutkan oleh Dr. Luigi itu sebagai Raja Sedekah ya. Jadi itu yang salah satu yang membuat saya klik ya, dan benar-benar Raja Sedekah, karena saya ingat banget ya waktu itu ada info tapi nggak diinfoin lagi karena mungkin sedekah disembunyi-sembunyikan ya. Ketika di bulan Ramadan kita sibuk bagi sembako, tapi Pak Ernest itu sibuk bikin 50 rumah gratis ya. Dibawa ke Indonesia oleh Pak Ernest, kemudian oleh dibantu oleh Pak Michael Tampi, co-foundernya, dan juga oleh GMAFC yang luar biasa ya. Dengan visi menjadi direct selling terbesar, dan benar-benar terbesar ya. Saat ini kita udah masuk ke 3 besar. Kemudian produknya kayak tadi udah saya ceritakan keren ya. Kemudian sistem bonusnya terbaik ya. Pembayaran AFC ini bahkan merupakan perusahaan network marketing dengan pembayaran bonus tertinggi. Nah, pada saat itu saya pernah dengar di Zoom itu bonusnya, karena saya bukan orang keuangan AFC ya. Sehari itu 119 miliar sampai 130 miliar sehari. Nah, pertanyaannya, teman-teman mau dapat berapa dari 130 miliar tersebut ya? Dan AFC pengen banget jadi wadah transformasi yang berintegritas dengan potensi tak terbatas ya. Contoh, seorang Herti Sitorus dari seorang petani ya, asisten rumah tangga, tiba-tiba jadi Busido, bisa mendapatkan 5 miliar dalam waktu 2 tahun ya. Nah, saya sendiri kan lagi ditransform di sini ya. Nah, transformnya gimana? Bisa minum produk ini gratis ya, bisa dapat bonusnya, masih punya konsultan, kemudian juga bisa dapat jalan-jalan gratis. Oke, selanjutnya kita akan lihat tentang perusahaan ini juga. Nah, pusatnya di Shizuoka, dan saya pernah datang ke sana, teman-teman. Jadi pabrik itu memang ada ya. Jadi karena saya pernah datang, kemudian itu yang saya terkesima banget itu Pak Ernest itu humble banget ya, founder atau owner dari AFC ini. Ketika kami datang ke pabrik, nah di Jepang itu benar-benar disiplin teman-teman. Jadi kalau diwajibkan datang jam 10 itu nggak boleh loh, jam 10 kurang 5 itu nggak boleh. Jadi harus masuk jam 10, jam 10 kurang 5 itu juga menyalahi prosedur, apalagi terlambat. Ketika kita masuk ke pabriknya itu benar-benar Pak Ernest dan Ibu Helen itu duduk di bawah menyiapkan sendal-sandal buat kita, karena kita harus copot sepatu ya. Itu benar-benar humble ya. Saya terkesima banget ya. Kemudian kantor-kantor lainnya itu dibeli oleh AFC. Jadi teman-teman jangan ragu karena ini bisnis jangka panjang. Jakarta di Lipo Saint Morris dibeli. Surabaya saya pernah datang, pernah ikut LOP-nya juga di Geraha Bukopin, ini dibeli juga di lantai satunya. Kemudian di Medan saya juga pernah datang ya. Di BNG Tower ya, atau dekat Marriott ini juga dibeli ya, bahkan tambah lagi karena udah kepenuhan itu ya. Kemudian di Bali saya pernah datang, jadi ini saya pernah datang juga, saya udah membantu teman-teman untuk cek and recheck yang belum member ya. Semua ini dibeli oleh AFC teman-teman, jadi bukan ngontrak aja ya. Ya, oke, slide selanjutnya kita akan lihat. Ini AFC Care yang membuat saya klik dengan bisnis ini, karena foundernya itu pertama menyampaikan kalau AFC ini komisarisnya Tuhan ya. Saya punya konsultan dari 2010, saya udah bilang komisaris perusahaan saya adalah Allah. Jadi kita sama di situ kan value-nya. Kemudian kedua, saya belum sekeren beliau sih, tapi beliau tuh pernah ditanya, AFC kenapa kamu bisa tetap bagus gitu? Pak Ernest tuh kan ketika pandemi ya, tadinya saya ingat banget, kita ranking 8 dari 8 negara AFC. Jadi AFC kan ada di 8 negara waktu itu. Kita ranking 8 karena baru ya. Jalanin 1 tahun jadi ranking ketiga. Jalanin 2 tahun jadi ranking kedua. Jalanin tahun ketiga langsung ranking 1. Jadi Pak Ernest kan pada penasaran orang sama Pak Ernest. Apa sih rahasianya? Ditanya juga sama pebisnis MLM. Bahkan sampai mau dipanggil ke Jepang gitu. Kok bisa gitu ya? Tetap bertumbuh pada saat pandemi. Itu Pak Ernest jawabnya bingung. Saya nggak punya strategi apa-apa kecuali perusahaan ini adalah perusahaan milik Tuhan, dan yang kedua adalah ya
mungkin apa sedekah saya yang jadi strategi saya. Saking bingungnya nggak bisa jawab teman-teman ya. Nah, salah satu sedekahnya apa? Bikin health center di Lombok dan banyak sekali di daerah terpencil dan terdalam di Indonesia ya. Sampai Menteri Kesehatan juga meresmikan. Ini didungi-dungi ya. Jadi bukan hanya dua yang ini slide-nya cuma dua tapi banyak banget ya. Oke, di selanjutnya kita akan lihat juga bagaimana rajin sedekahnya bikin 10 sumber air ya. Karena sedekah air ini sedekah yang paling banyak pahalanya ya. Jadi dibikin sumber air dan kemarin memberikan kesempatan juga kepada member-member AFC untuk ikut bersedekah ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat ini pokoknya jadi best selling tuh udah lama dari tahun 2020 sejak AFC ini ada di Indonesia. Kemudian nextnya bahwa nih kita akan lihat juga dapat penghargaan pertumbuhan terbaik ya dari Helmi Atamimi Award di 2022 dan Product of the Year tuh berkali-kali ya di 2022. Kemudian nextnya kita akan lihat juga CEO of the Year tuh Pak Niko jadi CEO of the Year. Kemudian MLM terbaik, saya sering nyebutnya tuh network marketing. Tapi ya memang namanya MLM ya dan dia terbaik ya. Kemudian pertumbuhan member terbaik dan best selling product. Jadi penjualannya memang luar biasa ya. Kemudian di Singapura sendiri walaupun nggak pakai network marketing udah berkali-kali jadi nomor 1 ya. Produknya bukan subarasi ya, tidak akan ditemukan di negara manapun. Kalau di negara manapun harus dari Indonesia ya. Di Singapura tuh produknya lain, itu menunjukkan bahwa brand AFC itu mantap teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan lihat ya. Ini juga ini tadi yang saya ceritakan, top sales ya. Sampai yang tadinya tuh kan AFC ini diperjualbelikannya tuh di Guardian ya di distributor-distributor besar ya yang punya modal miliaran atau triliunan gitu ya. Tapi mau berpartner dengan kita, nanti Mbak Wani akan ceritakan eh itu dapat top sales worldwide ya. Yang tadinya diketawain kenapa lo pakai network marketing di perusahaan lain di negara lain enggak. Akhirnya Jepang angkat topi ya. Makanya sampai ditanya. Tadinya Pak Ernest tuh diketawain. Jadi untuk memperjuangkan network marketing, teman-teman butuh waktu 1 tahun. Pak Ernest bersabar, berdoa, merayu lagi Jepang. Jepang itu kalau udah A ke A kan, nah itu doanya dikabulkan ya. Karena Jepang kan sangat rigid ya. Oke, selanjutnya kita sudah akan masuk ini ya, Muri yang terakhir. Masuk ke kapal pesiar dengan undangan terbanyak, pesawat terbanyak. Jadi waktu itu produk AFC ini saking di COVID benar-benar Jepang tertib ya. Jadi yang masuk ke pabrik itu sedikit, permintaan di Indonesia banyak, dia nggak ngejar uang, dimasukin lah karyawannya sebanyak-banyaknya. Enggak teman-teman. Jadi kita benar-benar inden pada saat itu ya udah Pak Ernest tuh ngalah diterbangkan pakai pesawat biar sampai. Karena kalau pakai kan saya belajar ekspor impor juga ya. Jadi kalau pakai apa namanya pakai kapal itu lama teman-teman 1 bulan 2 bulan ya. Kemudian ini yang tadi saya ceritakan jadi nggak bohong ya. Muri Records pembayaran bonus terbanyak yang tadi 119 miliar sampai 130 miliar per hari loh ya. Nah, jadi bukan per bulan, per hari itu ngeluarin segitu AFC. Jadi memang perusahaan besar. Kemudian mengadakan pertemuan terbanyak ya dan penjualan produk terbanyak juga di saat launchingnya. Nah, kayaknya itu ya Mbak dari saya ya. Saya sampai di sini aja. Nah, selanjutnya teman-teman akan dipandu oleh saya manggilnya Mbak Wani Darjanti. Jadi kita biasa manggil Mbak aja ya. Kenapa? Karena kita harus awet muda teman-teman di AFC ini ya. Jadi saya kalau sama klien corporate saya itu dipanggilnya Ibu nggak apa-apa. Karena kan saya seolah-olah harus pinter ya melayani mereka. Jadi mereka manggil saya Ibu ya. Tapi kalau di AFC ini kita manggilnya Mbak aja. Kenapa? Itu salah satu syaratnya kita harus awet muda. Seperti juga seorang kalau suami saya suka bilang, lihat deh, musisi itu ya, Arman Maulana, siapapun itu akan awet muda. Karena dia berbisnis di bidang yang menuntut dia muda gitu ya. Jadi walaupun lahirnya Arman Maulana itu tahun 67 kan masih pantas aja ngeband. Nah itu teman-teman, jadi kita harus menciptakan aura kemudaan. Nah Mbak Wani ini dulunya adalah seorang vice president teman-teman, jadi jabatannya juga tidak kaleng-kaleng, tapi teman-teman dengan saya cerita ini jangan takut. Di sini pun ada petani yang sukses. Cuma di sini saya mau cerita, ya dari manapun ibu rumah tangga bisa sukses di sini. Jadi Mbak Wani dulu Vice President di sebuah perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia. Beliau di bagian sales supportnya ya, yang bikin bagaimana sih seorang sales ini bisa dapatkan bonus-bonusnya gitu ya. Jadi kayak di manajemennya kemudian dapat trip-tripnya. Beliau mengakui trip AFC ini luar biasa ya. Saat ini Mbak Wani sudah full di AFC dan beliau tidak pernah ketinggalan trip, jadi selalu dapat bonus trip. Mari kita simak dengan lebih seksama lagi gimana kita dapetin uangnya, gimana
kita minum produk ini lebih murah dan gimana kita dapat gratis serta jalan-jalan. Oke, kita kasih tepuk tangan buat Mbak Wani. Silakan Mbak Wani. Iya, terima kasih. Prop-prop buat Mbak Anis juga dong, teman-teman. Silakan kasih prop-prop-propnya untuk Mbak Anis. Makasih banyak ya, kalau Mbak Anis pasti semangatnya selalu menyala nih, nggak pandang pagi, siang, sore, malam. Baik, teman-teman masih semangat? Coba boleh diketik-ketik, masih semangat kah untuk ikut? Ini tadi waktu kita mulai masih sekitar 30-an ya Mbak Anis, sekarang udah 230 orang loh yang ikut di Zoom malam ini. Luar biasa ya, masih semangat ya teman-teman, masih semangat, luar biasa. By the way Mbak Anis, tadi ini kan banyak yang tanya-tanya juga tentang produk, mungkin nanti ya sesudah sesi marketing plan baru kita jawab ya. Oke, terima Baik. kasih teman-teman kalau masih semangat. Oke, yuk, baik, yuk kita belajar mengenai sama-sama nih. Saya juga di sini juga masih belajar ya di AFC ini ya, karena AFC ini merupakan wadah untuk kita terus berkembang. Jadi nggak ada mentoknya tuh, kita harus belajar terus. Oke, sekarang kita coba di sini ada di slide ya, ada bisnis franchise butuh modal berapa? Coba nih teman-teman ya, kira-kira aja deh. Kira-kira kalau bikin ini nih, ada di sini tulisannya Warteg Karisma. Kira-kira butuh modal berapa sih? Coba boleh diketik-ketik, kira-kira butuh modal berapa? Ada yang tahu? Kalau bikin warteg Karisma 100 juta. Oke, ada lagi. 100 sampai 150 sampai 200. Masih semangat, semangat. Iya. 1 M kah? Kalau warteg mungkin nggak sampai 1 M. Oke. Iya, benar ya. Ini hampir benar ya. Jadi 100, sekitar 100 sampai 200 ya. Saya punya teman waktu itu juga franchise warteg. Itu dia bilang 200. Nah, 200 itu bukan cuman, itu baru biaya awalnya ya. Setiap bulannya dia tetap harus mengeluarkan modal gitu ya untuk franchise warteg tersebut ya. Belum lagi nih bagaimana dengan yang lain-lain, tentunya pasti lebih mahal ya, kayak Family Mart, Lion, Parcel, Tomorrow Cafe, Afung, bakso Afung, ini semua merupakan franchise ya. Jadi nggak ada yang biayanya cuman 10-20 juta tuh, nggak ada gitu ya. Kenapa kita ngomongin franchise di awal ini? Karena ini ada kaitannya dengan bisnis ke depan. Di slide berikutnya akan saya terangkan. Oh, ini saya nyelip dulu deh. Seperti Mbak Anis juga, kenapa saya masuk ke bisnis ini awalnya adalah karena memang saya konsumsi produk ini untuk suami ya. Waktu itu suami saya punya keluhan diabetes, teman-teman. Sedikit ya saya spill ya. Jadi awalnya saya nggak ada niatan untuk bisnis, karena waktu itu memang saya benar-benar baru berhenti bekerja. Jadi karena ada yang nawarin produk, ya udah saya pikir coba deh untuk suami yang diabetes, karena suami saya konsumsi obat penurun gula dan berbagai macam, hampir semua saya coba gitu ya. Pada akhirnya saya ketemu dengan produk ini ya. Awal-awal minum memang nggak kelihatan, manfaatnya nggak kelihatan ya, kayak biasa-biasa aja, tapi pada saat minggu kedua konsumsi mulai kelihatannya adalah beliau tidurnya mulai tenang gitu ya. Mungkin kalau teman-teman punya pengalaman dengan kerabat yang diabetes, orang diabetes itu kalau malam pasti bolak-balik ke toilet, ke kamar kecil gitu ya, juga bolak-balik haus. Nah, semenjak konsumsi ini tidurnya jadi lebih baik. Nah, teman-teman tahu kan kalau malam hari itu sebenarnya tubuh sedang melakukan proses detoksifikasi ya. Semua organ-organ tubuh itu sedang diperbaiki. Nah, jadi butuh memang untuk istirahat. Nah, dengan istirahat cukup kondisi suami saya semakin baik seperti itu. Nah, singkat kata, sebelum konsumsi gula darahnya sekitar 360 lebih ya, saya lupa tepatnya tapi di atas 360. Setahun konsumsi itu jadi 128 ya, dan kondisi fisiknya semakin membaik, semakin lebih baik. Nah, terus ini kebetulan kalau lihat di sebelah kanan ini adalah selain kondisi gulanya membaik, juga dapat bonus perbaikan, justru matanya jadi lebih baik. Padahal ya biasanya orang penyakit gula kan matanya terganggu ya. Nah, ini justru dia kondisi matanya lebih baik. Ini kalau kita lihat mata kanannya itu yang tadinya minus 425 tetap minus 425, tapi silindernya yang tadinya 0,75 jadi 0. Lalu mata kirinya yang tadinya minus 425 jadi turun minus 375, silindernya jadi turun juga minus 0,50. Jadi bukan cuma dapat perbaikan dari sisi penurunan gula darah, kondisi fisik lebih baik, tapi ternyata matanya juga dibantu ya. Jadi proses regenerasi sel terjadi juga di mata beliau gitu. Ini singkat kata dari situ.
Nah, setelah saya merasa yakin dengan produknya, saya juga konsumsi, saya juga mengalami perbaikan. Saya mulai berani bercerita ke teman-teman untuk menceritakan kebaikan ini produk. Dari situlah mulai bonus-bonus masuk ya, tadi trip-trip mulai dapat seperti itu. Itulah awal mula saya berbisnis di AFC. Oke, teman-teman. Nah, buat teman-teman di sini yang belum jadi mitranya AFC ya, saya perkenalkan di AFC ini ada 3 kendaraan ya, 3 kendaraan, level bisnis ya yang ada di AFC. Yang merah ini adalah Ruby, yang kita sebut Ruby. Kalau yang biru kita sebut Safir, yang silver ini kita sebut Diamond gitu ya, yang warnanya silver. Nah, teman-teman, untuk masuk di bisnis ini modalnya nggak sebesar tadi kalau bisnis franchise ya. Bisnis di AFC ini juga seperti bisnis franchise sebenarnya ya, karena kita memiliki hak bisnis penuh ya. Setelah kita masukin modal, kita akan mendapatkan hak bisnis penuh dan kita bisa mendapatkan semua support system yang ada di AFC gitu ya. Kalau teman-teman punya modal 3,6 juta, maka teman-teman akan langsung dapat 2 box produk begitu. Ya, ini di bawah ada catatan. Simulasi ini menggunakan harga produk yang 1,8 juta karena produk kita yang SOP Gold kan harganya 1,950 ya. Ini jadi asumsi produk yang kita pakai di sini semua harga 1,8 juta. Jadi kalau teman-teman punya modal 3,6 juta, maka teman-teman akan langsung dapat 2 box produk. 2 box produknya boleh kita konsumsi, boleh juga kita kalau mau tawarkan ke kerabat kita yang membutuhkan, mungkin karena mereka untuk pemulihan kesehatan, bisa kita jual kembali. Tentunya dengan harga yang tidak boleh didiskon ya, harganya sama 1,8. Jadi dengan kita beli 2 box, kita langsung dapat hak bisnis namanya Ruby. Gitu ya. Nah, kalau kita punya modal lebih, kita bisa pakai untuk modal membeli Safir, misalnya 10,8 juta. Itu kita langsung dapat 6 box. Itu Safir. Nah, teman-teman, kalau teman-teman tadi mulainya dari 2 box, lalu teman-teman kayak saya waktu itu, saya dari Ruby juga, tapi karena manfaat produknya saya langsung dapat bagus, maka saya langsung beli lagi, dan dalam 1 bulan saya langsung Diamond waktu itu karena saya yakin dengan produknya ya. Jadi dengan diakumulasi ya, dari 2 langsung beli 2 lagi jadi 6, itu saya berarti langsung otomatis jadi Safir, lalu beli lagi total hingga 12, itu langsung namanya Diamond. Nah, hebatnya di AFC ini, kalau kita udah Diamond ataupun kita di Safir, kita nggak akan ada namanya turun level. Tidak ada evaluasi di sini ya. Tetap yang ada adalah naik, jadi nggak ada turun begitu ya. Sampai di sini paham teman-teman? Paham ya? Oke, saya akan lanjut. Jadi ada 3 level di sini, Ruby, Safir, dan Diamond. Nah, tadi kan Mbak Anis bolak-balik cerita bahwa dengan berbisnis di sini kedepannya kita bisa minum gratis. Tentu itu nggak omongan, nggak sekedar ngomong ya, itu benar-benar memang terjadi. Nah, bagaimana sih kita bisa mendapatkan bonus-bonus itu? Gitu ya. Tentunya di sini kita seperti saya tadi, jangan kita pelit untuk bercerita gitu ya. Kan kita udah mendapatkan kebaikan. Tentunya informasi yang bagus itu boleh dong kita sharing ke orang lain gitu ya. Jadi jangan kita simpan sendiri. Kalau suami saya bisa lebih sehat, kalau saya juga bisa lebih sehat. Dengkul saya yang tadinya ngilu-ngilu kalau naik turun tangga, sekarang saya enak, saya cerita dong gitu. Kabar baik ini harus kita ceritakan. Nah, hebatnya di sini kalau kita bercerita ke orang lain dan teman kita itu akhirnya juga mengkonsumsi produknya, kita akan mendapatkan yang namanya bonus. Ya, bonus di sini namanya bonus direct sponsor. Paham ya? Ya. Nah, bonus direct sponsor tentunya tergantung dari hak bisnis kita. Tadi kan kita di sini ada 3 hak bisnis. Ruby yang merah, Safir, dan Diamond, ya. Tentunya semakin besar modal, semakin tinggi juga hak bisnisnya ya. Ini ya teman-teman ya, sepakat ya. Dengan modal yang semakin besar, tadi kan kalau Diamond kan modalnya 21.600.000, itu tentunya hak bisnisnya juga lebih besar dibandingkan dengan Ruby yang modal bisnis 3,6 juta gitu ya. Nah, kita sekarang lihat berapa hak bisnisnya seorang Ruby, Safir ataupun Diamond kalau kita bisa mensponsori orang lain gitu ya. Coba kita lihat. Diamond. Ya, kalau saya Diamond, saya mensponsori orang lain. Contoh lah hari ini misalnya Mbak Anis itu teman saya yang baru ketemu ya.
Lalu ternyata Mbak Anis setelah saya ceritakan tertarik untuk produknya, dan Mbak Anis bilang, oke Wan, saya mau coba satu paket artinya 2 box ya. Ini kita lihat. Maka hari ini juga nanti malam saya akan langsung dapat sponsor bonus yang besarnya 550.000. Ya itu kalau Mbak Anis ambilnya satu paket. Nah, tapi kalau Mbak Anis pikir, wah ini produk bagus banget nih, kayaknya aku butuh deh, mendingan aku beli sekalian untuk 4 atau 5 bulan lah, aku langsung mau ambil yang diamond, berarti kan 12 box ya. Ya, berarti Mbak Anis masuk dengan level diamond juga. Maka kalau saya diamond, Mbak Anis masuk dengan diamond, saya langsung dapat 3,3 juta. Ya, diamond ini kan 6 paket, berarti 550.000 dikali 6, yaitu 3,3 juta. Jadi kalau diamond level, satu paketnya saya dapatnya 550. Kalau orang itu ambil 2 paket, ya berarti saya dapatnya 1,1. Kalau Mbak Anis ambilnya 3 paket, berarti 550 kali 3. 1650. Tapi kalau Mbak Anis ambilnya 6 paket, ya 550 kali 6. Berarti saya dapat 3,3 juta. Sampai di sini paham? Gampang ya, cuma perkalian ya. Nah, bagaimana kalau saya waktu sekarang adanya di hak bisnis yang Safir. Nah, kalau hak bisnis yang Safir, setiap satu paket yang saya sponsori, itu saya mendapatkannya 450.000. Ya, lalu tinggal perkalian. Kalau misalnya yang Mbak Anis, contoh yang saya sponsori itu adalah dia ngambil 3 paket, ya tinggal 4,5 dikali 3. Ya, 1,350. Tapi kalau Mbak Anis bilang, saya mau ambil 6 paket langsung, mau ambil diamond, ya udah 450 dikali 6. Berarti saya dapat 2,7 juta. Paham ya teman-teman ya? Oke. Nah, bagaimana kalau saya ada di level Ruby? Berapa per paket saya bisa terima? Ya, saya terimanya 300.000. Ya, 300.000 kalau saya mensponsori satu paket aja. Kalau 3 paket ya tinggal kali 3, kalau 6 paket ya tinggal kali 6. Begitu. Jadi, beda hak bisnisnya kalau Ruby per paketnya 300.000, kalau Diamond 4,5, kalau kalau Safir 4,5, kalau Diamond 550.000. Gampang ya? Gitu, oke. Nah, ini bentuk yang berbeda tapi maksudnya sama. Kalau saya di level Diamond, saya mensponsori 6 paket, maka 550.000 kali jumlah paket ya, kali 6. Maka saya dapat bonus 3,3 juta. Kalau saya sebagai Safir, saya mensponsori Diamond juga, maka 4,5 kali 6. Jadi saya dapat 2,7 juta. Kalau saya Ruby, saya mensponsori 6 paket, maka saya dapat 300.000 dikali 6, 1,8 juta. Sampai di sini paham? Oke, paham. Kalau bonus cepat paham. Ya, jadi teman-teman, di AFC ini ada bonus yang diterimanya di hari yang sama pada saat kita melakukan transaksi ya. Ada 3 jenis bonus sebenarnya. Yang pertama ini dari bonus sponsor. Yang kedua bonus pass up, dan yang ketiga bonus pairing. Itu adalah bonus-bonus yang kita terima di hari yang sama di mana terjadi transaksi. Ya, bonus sponsor, bonus pass up, dan bonus pairing. Oke. Nah, lalu ini bonus pass up. Bonus pass up saya lebih seneng pakai ini sih menerangkannya. Sekarang contoh ya. Contoh Mbak Anis tadi kan udah masuk ya. Mbak Anis contoh ngambilnya levelnya Ruby. Saya Diamond gitu ya. Lalu Mbak Anis ternyata juga cocok dengan produknya. Mbak Anis ceritalah kepada temennya. Misalnya namanya Tuti ya. Lalu Mbak Tuti ini juga ternyata pengen ambil produknya dari Mbak Anis ya. Ternyata Mbak Tuti langsung mau ambil 6 paket. Karena Mbak Anis Ruby, maka Mbak Anis akan dapat bonus sponsor dari Mbak Tuti ini 300.000 dikali 6. Betul? Ya, jadi Mbak Anis akan dapat bonus 1,8 juta gitu. Nah, teman-teman, tapi sebenarnya perusahaan itu sudah mencadangkan, membudgetkan untuk bonus sponsor itu per paketnya adalah besarnya 550.000. Ya. Jadi, ada selisih nih, 550.000 dikurangi 300.000, itu kan 2,5. 2,5 dikali tadi Mbak Anis kan dapatnya 6 paket ya.
kali 6 itu ada 1.500.000. 1.500.000-nya sama perusahaan nggak disimpan loh. Tetap dikeluarkan, tetap dibayarkan, tapi kepada siapa? Kepada diamond di atasnya Mbak Anis. Kepada level diamond di atasnya Mbak Anis ya. Jadi secara direct sponsor, yaitu saya. Gitu, itu namanya pass up bonus. Paham ya sampai di sini ya? Pass up itu melewati gitu. Nah, jadi buat teman-teman di sini, kalau di sini ada teman-teman yang sudah jadi mitranya AFC yang memang berniat ingin mengembangkan bisnis di AFC, saat ini masih ada di level Ruby ataupun di level Safir, ya, sebaiknya segeralah ke Diamond supaya bonusnya nggak di pass up terus ke atas gitu. Begitu ya? Paham sampai di sini ya? Oke. Nah, ini bonus pass up. Nah, bonus yang ketiga ini namanya bonus pairing. Atau kadang teman-teman di AFC ini nyebut bonus autopilot ya. Autopilot artinya kan kalau kayak pesawat autopilot dia bisa jalan sendiri ya, tanpa si pilotnya cuma setting aja lalu pesawatnya jalan sendiri gitu. Nah, ini juga begitu. Ya, katakanlah contoh saya sebagai diamond di sini ya. Contoh nih di atas ini adalah saya diamond. Oke, mungkin sebelum itu saya akan sampaikan dulu gini. Berbisnis di AFC ini adalah berbisnis membangun jaringan, ya, membangun struktur. Dan kita di sini bergotong royong kerjanya. Beda dengan kalau kita di perusahaan konvensional ya. Kita juga ada struktur di sana, tapi itu strukturnya struktur organisasi atasan bawahan gitu ya. Nah, kalau di AFC strukturnya ini kemitraan. Jadi hak dan kewajibannya kita sama ya. Bedanya dari sisi tadi level hak bisnisnya, tergantung saya diamond ataupun safir, hak bisnisnya dari situ. Tapi kewajiban kita dan aktivitas yang kita lakukan, hak dan kewajiban kita tuh sama. Beda kalau di perusahaan kan atasan bawahan, atasan bisa memerintah ke bawahan ya. Kalau di AFC enggak. Nah, kita harus untuk membuat bisnis kita ini berkembang, kita harus menyusun satu struktur organisasi juga. Nah, di AFC ini kita menggunakan struktur binary. Begitu ya. Jadi hanya 2 jalur seperti ini. Jadi jalur kiri dan jalur kanan. Contoh ya di gambar ini, coba saya coret-coret. Ya, saya tarik garis ya. Nah, ini katakanlah jalur kiri saya, ini jalur kanan saya gitu. Jadi saya hanya susun di kiri dan di kanan saja. Nah, contoh katakanlah hari ini terjadi misalnya ini Mbak Anis ya. Contoh ini Mbak Anis join di sini. Saya taruh di kiri saya beliau. Lalu ada teman saya satu lagi, contoh namanya Rina gitu ya. Masuk. Saya akan taruh di kanan saya. Katakanlah Mbak Anis dan Rina hanya mengambil satu paket. Maka kan saya akan dapat namanya bonus sponsor tadi ya, ke sini ya, ada bonus sponsor dari Mbak Anis, saya juga dapat bonus sponsor dari Rina gitu. Nah, di luar dari bonus sponsor tadi, ternyata AFC juga memberikan yang namanya bonus pairing. Bonus pairing itu akan diberikan kalau ya di kiri saya ada paket produk, di kanan juga ada paket produk. Nah, kalau dalam hal ini ya, contoh Mbak Anis itu kan ambil satu paket, Rina ambil satu paket ya. Kalau di kiri ada satu, di kanan ada satu ya, maka ini kan bisa di-matchingkan. Betul? Terjadi matching. Nah, kalau ada bisa kiri kanan matching, maka karena saya levelnya diamond, saya berhak lagi atas bonus pairing ya, yang besarnya setiap satu pasang begini nilainya 300.000. Begitu. Ya. Sampai di sini paham? Jadi kalau satu kiri ada satu paket, kanan ada satu paket, maka terjadi matching satu paket. Saya malam nanti jam 12:30 malam keluar tuh yang namanya bonus pairing 300.000. Baik, sampai sini paham? Nah, sekarang besok harinya lagi Mbak Anis ternyata cerita ke temennya ya, namanya Sinta ya, Sinta. Ini saya coret-coretan kelihatan ya teman-teman ya. Ngelihat ya. Kelihatan. Oke. Contoh Sinta masuk. Sinta bilang saya mau ngambil Safir dong. Safir tadi berapa paket? 3 paket. Ya.
contoh. Lalu Mbak Anis juga ngajak temennya, namanya Dina katakanlah. Dina ngambil berapa paket? Misalnya ambil 1 paket aja. Berarti Dina masuk dengan Ruby. Nah, malam ini Mbak Anis berarti dapat bonus sponsor dari si Sinta, juga dari Dina. Betul? Ya, dan karena dikirim Mbak Anis ada 3 paket, dikirim Mbak Anis ada 1 paket, maka terjadi matching berapa? Karena 3 dan 1, 1 ya. Berarti Mbak Anis juga dapat bonus pairing juga. Nanti malam, ini besok malam ceritanya ke hari berikutnya ya. Mbak Anis dapat pairing 1. Begitu. Nah, katakanlah tadi yang sebelah kanan Rina juga. Rina mengajak temennya, atau Rina bikin titik baru lah, dia mau beli lagi tapi dia mau buka akun baru namanya Rina 2 gitu ya. Dia ambil misalnya 1 paket juga, 1 paket aja. Lalu ada temennya Rina namanya Siti ya gitu ya, Siti ambil 1 paket juga. Ya, sama. Nanti malamnya Rina akan dapat bonus sponsor dari Rina 2, dapat bonus sponsor dari Siti. Dan karena di kiri Rina ada 1, di kanan ada 1, terjadi matching 1. Karena Rina levelnya Ruby, kalau Ruby itu bonus pairingnya adalah 150.000, maka Rina dapat bonus pairing 150.000. Begitu. Nah, bagaimana dengan saya, Wani yang di atas? Sistem akan ngelihat ya, total paketnya Wani di sebelah kiri sekarang ada 3 ditambah 1 berarti ada 4 ya, yang dari Anis, dari Sinta dan dari Dina. Lalu di sebelah kanan ada 2 yang dari Siti dan dari Rina 2 ya. Karena 4 dan 2 berapa yang bisa dimatchingkan? 2. Berarti malam itu Wani akan dapat 2 pairing. Karena diamond level saya, maka saya dapat 300 kali 2 ya, saya dapat 600.000 ya, bukan dari hasil sponsorship saya, tapi dari pergerakan tim di bawah. Dan ini teman-teman luar biasanya, ini dari kedalaman ke bawah yang tidak terbatas. Jadi semakin besar tim kita dibentuk ya, semakin banyak tim kita bergerak di bawah aktif, maka potensi untuk kita mendapatkan pairing bonus itu semakin besar. Nah, berapa banyak sih potensi pairing bonusnya? Coba kita lihat. Nah, ini dia. Ya. Kalau hak bisnis saya ada di Ruby, ya, per pairing tadi besarnya 150.000 dan dalam sehari dibatasin hanya 10 pasang. 10 pairing. Jadi, kalau sehari 10 pairing berarti kan sehari potensi saya income-nya dari bonus pairing kalau saya Ruby 10 dikali 150.000. 1,5 juta, ya kan? Nah, kalau 30 hari berarti 45 juta. Jadi potensinya si Ruby untuk bonus pairing itu udah 45 juta. Oke. Nah, kalau Safir maksimalnya 200 paket dan 60 pasang. Potensi bonus pairingnya 210 juta. Nah, luar biasanya Diamond. Diamond potensi bonus pairingnya 200 pasang. Per pairingnya 300.000, maka dapatlah 660 juta. Jadi bukan langsung 300.000 dikali 200, enggak ya. Yang 10 dikali 300, yang sisanya baru dikali 100.000. Dapatnya 660 juta. Gitu teman-teman. Nah, sekarang ya, dengan membangun struktur seperti tadi ya, dengan income 660 juta per bulan hanya dari bonus pairing ini ya. Kalau saya tadi bekerja di organisasi dengan struktur organisasi yang nggak mungkin sebanyak yang seperti kalau saya bangun di AFC, saya nggak mungkin dapat 660 juta begitu. Ini hanya dari 1 bonus ya, gitu teman-teman ya. Tadi dengan modal diamond berapa? Hanya 21 juta. Tapi potensi bonusnya dari 1 bonus aja sudah 660 juta. Nah, disinilah yang tadi Mbak Anis bilang, dari sini kita bisa konsumsi gratis produk itu. Gitu. Sampai di sini paham kah? Oke, paham ya? Nah, ini ada lagi bonus ya. Kalau tadi 3 jenis bonus tadi itu kan bonus yang diterima pada saat transaksi terjadi di hari yang sama ya. Jadi malam langsung bonusnya keluar. Nah, kenapa kita meng-highlight 3 jenis bonus tadi? Karena bonus-bonus itu yang men-trigger bonus bulanan dan bonus tahunan. Bonus tahunan inilah yang disebut annual rank. Ya, sebenarnya ada bonus bulanan yang disebut
level bonus, tapi nggak perlu dijelaskan di sini. Yang pasti triggernya adalah tadi bonus-bonus yang 3 tadi. Nah, kalau bonus annual rank ini atau bonus tahunan ini, kali ini periodenya dari 16 November 2024 dan sebentar lagi ini akan berakhir di 15 November 2025. Ya, dapatnya dari mana sih? Dari total pairing tadi. Total pairing dari tim kita ya, dari tim yang ada di bawah kita, berapa pairing terjadi selama periode 16 November 2024 sampai nanti tanggal 15 November 2025. Teman-teman nggak usah ngitung sendiri karena sistem AFC canggih luar biasa. Nah, jadi akan dihitung nanti kalau misalnya di akhir periode nanti, tunggu sebentar nih saya matikan dulu. Kalau di akhir periode nanti saya dapatnya 100 pairing, maka saya akan mencapai level Toreda. Ya, level Toreda di mana bonusnya adalah 5 juta. Oke. Nah, kalau terjadinya 500 pairing, maka bonus saya 25 juta. Kalau terjadinya 1000 pairing, maka bonus saya 75 juta. Gila ya, 1000 pairing kok bisa sih gitu. Tanya Mbak Anis bisa udah 1000 pairing ya. Mbak Anis nggak kerja sendiri kan Mbak Anis ya. Nah di sini hebatnya sistem di sini adalah karena bergotong royong. Kita membangun sistem tadi, membangun struktur tadi adalah untuk bergotong royong. Jadi nggak untuk bekerja sendiri. Nah senangnya di AFC itu kita nggak bekerja sendiri, kita bekerja bersama-sama untuk mendapatkan income yang auto income tadi, autopilot income atau bonus pairing. Nah, udah dapat bonus pairing, dapat lagi nih bonus yang akhir tahun ini, ya, yang bonus akhir tahun ini. Jadi kalau kita dapatnya 1000 pairing, maka perusahaan akan memberikan lagi bonus 75 juta. Nah, kalau 5000 pairing, ya 5 kali lipatnya bonusnya 575 juta. Luar biasa ya. Nah, kalau misalnya bisa dapat 10.000 pairing, maka kita dapat level daimyo yang besarnya 1.575 juta. Dan ini yang ditargetin ya sama semua orang yang masuk ke AFC ini, yang ingin berbisnis di AFC ini, bermitra dengan AFC, adalah level ini, level Bushido, yaitu level tertinggi di AFC dengan 20.000 pairing, bonus yang akan diterima 3.075 juta. Nah, saat ini juga sudah ada satu yang mencapai double Bushido ya, mungkin teman-teman juga sudah tahu namanya Pak Budi Darwin, beliau sudah double Bushido. Seperti itu. Sampai di sini paham teman-teman? Oke. Nah, berikutnya kalau tadi kita bicara mengenai bonus dalam bentuk uang. Nah, enaknya di AFC ini juga yang men-trigger saya masuk ke sini karena selama saya kerja dulu, saya juga tiap tahun maunya saya jalan-jalan tapi kerja ya. Kalau waktu itu saya kerja karena saya yang apa namanya, ya tadi Mbak Anies sudah cerita, yang meng-create kontes-kontes buat agent-agent itu dan menemani mereka jalan. Nah, kalau sekarang masuk di AFC, saya adalah yang ikutan untuk jalan-jalannya. Jadi saya nggak kerja gitu, menikmati fasilitas dari AFC. Nah teman-teman, buat teman-teman yang belum ya, saya sangat menyarankan untuk teman-teman benar-benar bisa mencapai tripnya AFC karena AFC memberikan fasilitas yang luar biasa. Ya perjalanannya luar biasa dengan fasilitas hotel, fasilitas mealsnya, transportasinya, semua yang kalau menurut saya yang diberikan yang terbaik buat mitra-mitranya gitu ya. Itinerary-nya juga dibuat bagus. Pokoknya semua fasilitas diberikan bagus. Nah sekarang yang masih berjalan nih teman-teman masih bisa kejar karena baru mulai kemarin di periode tanggal September 9 yang akan berakhir nanti tanggal 9 Maret 2026 itu adalah untuk trip ke Macau Guilin. Itu cukup 7 poin saja teman-teman. 7 poin. 1 poin itu berarti 1 poin adalah 1 diamond. Jadi teman-teman cuma mensponsori 7 aja, 7 diamond, teman-teman sudah dapat ke Macau dan Guilin gitu ya. Nah, kalau teman-teman bisa mensponsori 20 poin, maka teman-teman bisa mengikuti trip ke Swiss. Wah, Swiss nih luar biasa nih. Bagus banget ya Swiss. Lalu, nah ini kalau 24 tinggal nambah 4 poin aja bisa langsung ke Balkan, ke 5 countries loh, ke 5 negara. Nah itu nggak main-main, ini tripnya luar biasa, tipnya bagus banget. Jadi saya sangat sarankan teman-teman untuk bisa join di trip-trip yang akan di arrange oleh AFC ini. Oke, kayaknya udah segitu aja yang saya sharingkan.
Mungkin kita mau masuk ke tanya jawab sebentar, Mbak Anis. Oke, baik, Mbak Wani. Mbak Wani mau jawab duluan? Karena pas chat-chatnya di bawah, atau gimana? Atau mau dari saya? Enaknya gimana? eh dari atas aja ya, dari atas tadi ya, Oke, itu ada tentang produk. Sebentar aku bacain ya, Mbak. oke, makasih. Oke, tadi tanya tentang, boleh tanya Mbak Anis, mitra saya stroke udah bisa jalan dalam 11 hari, konsumsi SOP dan UTSU, tapi jarinya kok lambat reaksi, bisa bantu jelasin Mbak? Ya, jadi kan tadi saya udah menjelaskan juga ya. Jadi penyakit stroke, diabetes itu kan butuh waktu juga untuk sampai ke sakitnya. Jadi ketika kita ini bukan pengobatan ya, kita menggunakan terapi AFC ini juga butuh waktu. 11 hari sudah bisa jalan bagus. Jadi sampai ke jarinya itu bertahap. Sabar aja. Seperti saya bilang minimal 6 bulan dan lebih bagus itu diteruskan dan jangan sampai terputus satu hari pun karena regenerasi sel itu butuh waktu ya. Tadi hati butuh berapa hari, ginjal butuh berapa hari, stroke kan di otak ya. Nah, itu juga butuh waktu untuk meregenerasi sel otak. Jadi wajib minum hikari, subarasi dan utsukushi juga sih. Oke, itu Mbak Wani. Baik. Next, kalau boleh bahan presentasi di-share melalui email atau melalui media lain. Nah, ini dari Pak Cip tadi. Jadi Pak Cip tadi coba tanya ke leadernya ya. Setahu saya materi-materi ini sudah di-share juga di grup-grup WhatsApp ya, di grup yang apa namanya, dari di situ leader-leader juga sharing gitu. Jadi saya juga terima dari mereka-mereka juga. Ya, silakan untuk ditanyakan. Untuk CA cukup utsukushi saja ya, Bun. Ya, CA Utsukushi itu kan sebagai anti tumor, cara kerjanya adalah kita punya NK sel atau sel tentara itu akan lebih aktif memakan sel tumor. Tapi untuk meregenerasinya tetap harus pakai subarasi gitu. Jadi Utsukushi dan subarasi gitu, sendok dan garpu. Ya, jadi utsukushi yang diperbanyak ya, Mbak. Kalau untuk yang Utsukushinya diperbanyak tapi subarasi jangan ditinggalin. tetap minum. Nah, kalau penyakit degeneratif, misal kayak ginjal, subarasinya yang diperbanyak, utsukushinya mendukung gitu ya, Mbak ya. Iya, Gitu ya, betul. oke. Untuk pendengaran apa bisa Bu atau kuping yang berdengung? Ya, kita juga kemarin di acara GVP baru mendengarkan beberapa testimoni tentang pendengaran ya, termasuk adiknya Mbak Wani ini juga pecah gendang telinganya ya Mbak ya. Ya, Alhamdulillah bocor. menurut dokter nggak bisa sembuh, akan berujung ke tidak bisa mendengar atau tuli. Alhamdulillah bisa mendengar lagi. Ada juga anak kecil yang udah nggak bisa dengar, bisa mendengar. Ada nenek-nenek malah kemarin itu testimoninya. Ya jadi kan ini bukan apa ya, bukan obat. Silakan untuk terapi meregenerasi sel telinganya bisa dicoba. Oke. Ya, Mbak Yulia, kita nggak boleh overclaim bahwa ini pasti akan bisa gitu ya. Tapi yang kita bisa janjikan produk itu bekerja sesuai patennya. Ya. Jadi eh, benar, contohnya adik saya itu gendang telinga bocor, dokter udah bilang peluang untuk sembuh itu 50% gitu ya. Jadi dia potensinya tuli permanen. Ternyata bisa sembuh gitu ya. Jadi dikasih aja produknya. Minta tolong PDF-nya di-share, ya tadi udah dijawab ya. Apa bedanya organik sama herbal, Bun? Ya, jadi kalau organik seperti tadi saya ceritakan itu dari proses tanamannya. Jadi dia tidak ada pestisida ya. Kemudian makanya kan tadi butuh berapa hektar tuh saya ceritain. Kemudian juga tidak ada GMO, jadi bukan makanan buatan, jadi memang alami, itu organik. Kalau herbal itu kayak obat yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, tapi bisa jadi si herbal itu kena pestisida gitu. Dia belum tentu organik kalau herbal itu. Minuman, makanan atau obat yang berasal dari herbal atau tumbuh-tumbuhan. Seperti itu. Oke, baik, menjawab ya.